Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Di sebuah komplek perumahan sederhana bernama Dreamland 2, di Dusun Meritai, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Hidup tiga orang saling berikatan oleh cinta dan pengkhianatan, oleh sesuatu yang lebih rumit dari itu. Bobby Harmoko, 27 tahun, Meilani, 22 tahun, dan Lia Sari, 35 tahun. Ketiganya tinggal dalam satu atap. Bobby adalah adik kandung Lia, dan Meilani, atau bisa dipanggil Meme, adalah pacar Bobby. Atau setidaknya selama ini begitu yang ia yakini. Hari itu, Minggu 24 Juli 2022, sekitar pukul 11 malam. Menurut pengakuan Bobby yang kemudian disampaikan ke penyidik, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak mengetuk, tidak bersuara. Rumah dalam keadaan tenang. Tapi dari kamar belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti berpikir. Di dalam kamar, kakaknya dan pacarnya tengah berciuman. Tidak ada suara, tidak ada tanya. Dadanya yang perlahan memanas, matanya kosong dan tangannya kaku. Kemudian ia mengambil sebatang besi, lalu memukul. Kepala Lia terlebih dahulu, lalu Meilani, berkali-kali, sampai keduanya tumbang. Bobby tidak lari, ia tidak sembunyi, ia hanya duduk dan terdiam. Beberapa menit kemudian, ia minum cairan pembasmi serangga, berharap itu jadi akhir hidupnya. Tapi, ia hanya muntah. Pagi harinya, ia menyerahkan diri ke kantor polisi, dengan baju yang masih terkena noda cairan merah, dan mulut yang hanya bisa berkata lirih. Saya kesal, mereka selingkuh. Meilani dikenal sebagai gadis yang periang. Ia dan Bobby sudah menjalin hubungan cukup lama. Ada rencana menikah, namun gagal. Alasannya satu nama, Lia Sari, kakak kandung Bobby. Sekaligus ternyata adalah selingkuhan Meilani juga. Hubungan mereka tidak diketahui banyak orang. Bahkan Bobby pun baru tahu ketika ia memergoki keduanya pada siang hari itu di rumah, tengah berciuman. Saat itu ia hanya diam, tapi malam harinya kejadian itu terulang di kamar. Polisi mencatat, dari interogasi awal, Bobby merasa hubungan antara Lia dan Meilani sudah terjadi sejak lama, dan itu menjadi alasan Lia selalu menggagalkan rencana pernikahan adiknya. Tidak hanya itu, dalam pengakuan yang lain, Bobby juga menyebutkan bahwa bukan sekali ini saja ia kehilangan kekasih karena kakaknya. Pacar saya yang dulu, sebelum Mei juga diambil dia. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi 2 kali saya kehilangan karena dia. Kata-kata itu keluar bukan dengan nada marah, tapi patah, seperti seorang yang merasa dikhianati 2 kali oleh orang terdekatnya, saudara-saudara, dan pasangan yang dicintainya. Umar Tony, kakak tertua Bobby dan Lia, mengaku tidak percaya dengan peristiwa ini. Mereka itu akur, nggak pernah berantem. Lia itu yang merawat Bobby dari kecil. Lia memang sosok yang melindungi. Sejak kecil orang tua mereka sibuk bekerja. Lia yang mengurus Bobby. Bangun pagi, siapkan makan, jaga sekolahnya, dan mereka sangat dekat. Tapi siapa sangka dari hubungan itu tumbuh benih yang busuk dalam diam. Luka batin yang tak pernah bisa Bobby sampaikan dengan terbuka. Rasa sayang berubah menjadi iri. Iri menjadi cemburu. Cemburu perlahan menjadi dendam. Dan malam itu, dendam itu menemukan tempatnya. Dalam satu kamar, dalam satu ayunan besi. Senin pagi 25 Juli 2022, polisi mendapat laporan dari warga bahwa ada 2 jasad perempuan ditemukan dalam rumah nomor 13, perumahan Dreamland 2. Petugas datang, menemukan Lia Sari dan Meilani tewas di tempat tidur. Luka di kepala mereka menunjukkan trauma benda tumpul.
Besi sepanjang 70 cm ditemukan di sudut kamar, masih berlumuran cairan merah. Tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku, karena pelaku sendiri yang datang. Bobby Harmoko menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia menyesal, tapi kata-kata itu sudah terlambat. Saya hanya kecewa, kesal. Saya nggak tahu mereka sudah sejauh itu. Autopsi dilakukan di RS Bayangkara, Palembang. Hasilnya menguatkan dugaan kematian karena pukulan keras di kepala. Bobby mendekam di tahanan. Proses hukum berjalan. Ia tidak mengelak, tidak melawan. Tapi di matanya terlihat jelas rasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan kekasih, tapi kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan masa depan, dan mungkin kehilangan satu-satunya orang yang pernah melindunginya sejak kecil. Tangga, teman, bahkan keluarga masih kesulitan menerima kenyataan ini. Bahwa Lia dan Meilani, dua perempuan yang dikenal ceria dan saling menyayangi, berakhir di tangan seseorang yang juga mereka cintai. Kisah ini adalah tentang cinta, tapi juga tentang pengkhianatan, tentang rahasia yang tak pernah dibicarakan, dan tentang satu malam, satu keputusan yang mengubah segalanya. Di perumahan kecil itu, rumah nomor 13 tak lagi ditinggali, tapi bekasnya tetap ada. Di lantai yang masih menahan warna merah, di dinding yang menyerap jeri terakhir, dan di kepala kita semua yang mungkin tak pernah memahami sepenuhnya bagaimana cinta berubah menjadi dendam. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.